Baiklah, kita akan mulai perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini merupakan perkuliahan pertama ya untuk mata kuliah teori dan metode perancangan tapak. Nah, di sini nanti yang akan memegang mata kuliah ini ada dua dosen ya. Pertama saya, Bu Fuji Amalia, dan ini pertemuan kita yang pertama, dan yang kedua itu nanti dengan Bu Sri Lilianti. Ya, nah untuk pertemuan dengan saya itu saya akan memberikan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8. Lalu setelah itu UTS, setelah UTS Bu Lili yang akan masuk. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat ya. Nah, ini nanti rencana pembelajaran kita. Jadi di sini kita untuk teori dan metode perancangan itu sendiri ada 16 kali pertemuan yang sudah termasuk UTS dan UAS ya. Dan teori dan metode perancangan tapak. Nah, mata kuliah ini itu adalah mata kuliah wajib. Ya, mata kuliah ini memberikan pelatihan dasar bagi mahasiswa arsitektur untuk merancang lingkungan binaan yang terpadu dan selaras antara bangunan dan tapaknya. Mengetahui unsur-unsur perancangan tapak, ruang antar bangunan, pengaruh tapak terhadap perancangan bangunan, ruang pasif, ruang aktif, dan aktivitas yang menjadi dalam ruang-ruang luar yang terjadi. Nah, jadi ketika kita bicara tapak, ini kita bicara ruang luar. Ya, jadi kalau kalian mungkin waktu di studio 1 atau studio 2 kalian udah mulai merancang site plan. Nah, disinilah kita akan fokus di site plan itu tersendiri. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri diharapkan nanti setelah kalian mengambil mata kuliah ini, kalian itu mengerti perancangan lingkungan dan posisinya dalam keilmuan arsitektur. Ya, jadi ini kaitannya lingkungan, lalu bagaimana kalian melihat lingkungan sekitar, dan akhirnya bisa kalian kembangkan tapak itu sesuai dengan keadaan. Jangan sampai tapak yang kalian buat itu malah merusak kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu memahami proses perancangan tapak mulai dari analisa sampai desain. Ya, jadi nanti untuk mata kuliah ini kalian akan berada, pertama tugasnya akan mengumpulkan data, ya, data lingkungan, lalu dari data menganalisa, dari analisa akan muncul konsep, dari konsep baru kalian akan masuk ke desain. Lalu kalian akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan tapak. Ya, jadi apakah matahari, sirkulasi yang ada di sekitar lingkungan, cuaca, iklim, kontur, nah itu nanti akan kita bahas di kuliah ini. Lalu kalian nantinya mampu menggambarkan secara grafis tapak dengan baik dan benar. Ya, kalian di arsitek ketika menggambar, kalian diharapkan mampu menggambar dengan notasi-notasi yang memang dipahami. Jadi kalau biasanya kalian gambar denah, nanti kalau untuk tapak, denah tetap ada misalnya tanpa atapnya, tapi bagaimana kalian membuat pepohonan, bagaimana kalian membuat notasi pasir, rumput, vegetasi, pohonan teduh, pohonan semak-semak, ya itu nanti harus dapat kalian buat ketika mendapatkan mata kuliah ini. Lalu dari terakhir diharapkan kalian bisa mendesain tapak, ya, dapat mendesain tapak ide dengan konsep yang baik. Ya, itu capaian dari mata kuliah ini. Jadi nanti ada 8 pertemuan, ya. 8 pertemuan itu biasanya akan lebih banyak ke teori dan tugas-tugas kecil. Nanti tugas kita nggak akan lepas dengan mata kuliah studio ya. Nah, untuk mata kuliah studio, mengapa? Biar tidak ada tumpang tindih. Kalian studionya merancang rumah tinggal, ya. Jadi nanti untuk pertemuan 1 sampai 8 itu nanti kalian akan diberikan tugas untuk mendesain tapak studio perancangan kalian itu dengan saya, dan nanti dari setelah UTS itu kalian akan bertemu dengan Bu Lili dan itu lebih ke arah belajar teknik menggambar, notasi-notasi. Ya itu nanti tugas besarnya itu merupakan tapak yang memang nanti tapaknya itu dari kami para dosen. Tapi memang untuk materi ya, untuk materi itu nanti akan lebih banyak di pertemuan 1 sampai 8, di mana yang pertama kalian tahu apa itu
perancangan tapak, tahu tujuannya, bagaimana cara menganalisa, ya. Setelah mengumpulkan data, kalian menganalisa, lalu bagaimana dari analisa itu kalian mendapatkan konsep, lalu dari konsep ke desain, lalu elemen-elemen yang ada pada tapak seperti ruang terbuka, kontur, jalan, parkir, pedestrian, dan pola penempatan masa bangunan. Ini nanti akan kita pelajari selama 8 pertemuan. Oke, selanjutnya untuk untuk buku selama perkuliahan saya memakai 2 buku ya. Jadi ini Edward T. White itu biasanya untuk menganalisa setnya nanti, lalu Grant Wright ini untuk grafik landscape, di mana ini nanti untuk bagaimana kalian membuat notasi-notasi gambar. Ya, 2 buku ini tuh bisa kalian udah saya masukkan di e-learning ya. Jadi jangan lupa absen di e-learning dan lihat materi yang hari ini udah saya share beserta literatur yang saya sarankan ya. Lalu dalam perkuliahan ini kita ada bobot penilaian ya. Jadi setiap pertemuan, kecuali pertemuan hari ini ya, itu enggak saya adakan. Jadi karena itu pertemuan yang pertama ya. Jadi nanti di setiap pertemuannya saya ada, bukan ujian ya, maaf. Jadi nanti ada nilai. Jadi seperti kuis lah sebenarnya, di sini kategorinya ujian. Jadi kami menyatakan, jadi setelah kasih materi kita ada tugas ya. Jadi akan kalian kerjakan tugasnya dan ini bobot-bobot penilaiannya. Jadi nanti sekalian kalian download juga di e-learning bobot-bobot penilaian ini, yang jadi kalian tahu, oh kalau saya kerjanya segini bobotnya seperti ini ya. Ya, jadi bobot penilaian itu sudah bisa kalian lihat di RPS. Ya, sengaja jadi setiap minggunya kita akan diadakan tugas untuk pengambilan nilai. Jadi semua nilai itu nantinya akan transparansi. Jadi untuk dengan saya, Ibu Fuji, kalian akan bertemu kayak tadi saya bilang sampai 8 ya atau 9. Jadi UTS itu saya yang akan menilai. Saya akan menggunakan pedoman yang sudah kami sepakati dengan tim dosen, yaitu Bu Lili. Oke, saya rasa untuk penjelasan RPS-nya cukup ya. Nanti pertemuan setelah UTS itu kalian bertemu dengan Bu Lili. Saya izin share untuk materi di pertemuan awal dulu. Apakah terlihat PowerPoint-nya? Terlihat ya. Nah, jadi hari ini kita akan pembukaan deh. Jadi nggak terlalu jauh-jauh, tapi mungkin pembukaan awal. Jadi kalian tahu apa aja sih yang akan dikerjakan di mata kuliah teori dan metode perancangan tapak ini. Ya. Nah, tujuan perkuliahan kita saat ini, mahasiswa mampu memahami pengertian, tujuan, dan ruang lingkup rancangan tapak. Ya, mahasiswa mampu melakukan survei atau inventarisasi data, menganalisa hingga mendesain tapak. Mahasiswa mengetahui pengaruh tapak terhadap desain bangunan. Mahasiswa memiliki kemampuan menggambar grafis dalam perancangan tapak. Ya, ini tujuan untuk perkuliahan kita kali ini. Nah, lalu apa itu perancangan tapak? Ya, jadi menurut Kevin Lynch, seni mengatur atau menata lingkungan fisik luar, baik buatan maupun alamiah, untuk menunjang perilaku dan aktivitas manusia. Ya, ketika kita mendesain, kita itu arsitek ketika mendesain, baik baik masa bangunan maupun tapak, itu fokusnya satu, bagaimana memberikan kenyamanan kepada manusia untuk melakukan aktivitas dan berperilaku. Ya, jadi tapak tidak akan terlalu jauh beda dengan studio, tapi di sini mungkin kalian akan lebih ke ruang luarnya dengan melihat lingkungan yang ada di sekitar. Jadi lingkungan-lingkungannya itu apa saja? Jadi ada lingkungan alamiah, ada lingkungan buatan. Kalau lingkungan alamiah itu sudah jelas ya, misalnya sistem ekologi, air, udara, energi, lahan, bentuk-bentuk kehidupan. Ini merupakan elemen-elemen yang nanti yang akan mempengaruhi desain tapak kita. Lalu lingkungan buatan, seperti apa lingkungan buatan? Misalnya
oh di dekat tapak yang akan kalian bangun itu sudah ada taman atau sudah ada fasilitas penunjang apa yang akhirnya akan mempengaruhi. Berbeda ya, yang saya berbeda ketika lingkungan kalian itu kosong dengan ada elemen-elemen buatan. Jadi misalnya kalian mau desain tapak rumah. Nah, di samping tapak kalian itu udah ada misalnya area bermain anak. Itu pastinya akan mempengaruhi proses perancangan. Mungkin di tapak nanti kalian akan membuat view ke arah tempat bermain atau justru akan menjauhkan kamar tidur dari tempat bermain. Ya, berbeda ketika tidak ada lingkungan buatan di sekitar. Oke. Nah, lalu kita sebagai arsitek dalam perancangan tapak, tugas kita adalah memilih tapak, menilai tapak, dan merancang tapak. Kira-kira kalau kita memilih tapak, apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Sebelum kita, oke, saya akan memilih tapak ini. Kira-kira apa yang harus kita perhatikan atau harus kita dalami? Citra? Citra Pupatila? Sebelum memilih tapak, kira-kira harus tahu apa dulu ya? Apa? Sebelum memilih tapak harus apa tadi, Bu? Sebelum kita memilih tapak, kita harus mengetahui apa dulu nih? Lingkungan, kondisinya, Bu. Kondisi. Sekitarnya. Sebelum kondisi sekitar tapak, kira-kira apa yang harus kita ketahui? Oke, saya akan pilih tapak ini. Oh, saya akan pilih tapak ini. Coba Akli mau jawab kayaknya. Bangunan yang mau dibangun. Ya, fungsi. Ya, jadi kalian harus tahu dulu fungsi. Fungsi itu sangat mempengaruhi kita dalam memilih tapak. Mengapa? Dari fungsi kalian tahu, oh misalnya kalian akan membuat rumah tinggal. Jadi kalian harus memilih tapak yang memang peruntukannya untuk hunian. Jangan sampai rumah tinggal kalian buatnya di kawasan komersial misalnya. Atau kalian mau buat hotel. Ya, kalian harus bisa membuat hotel berarti melihat, oh hotel ini bisa di kawasan komersial misalnya. Jadi kalian harus memahami dulu fungsi apa sih yang harus yang akan kalian buat. Kalian akan buat fungsi hotel, akan membuat fungsi rumah tinggal, akan membuat villa. Rumah tinggal, villa, hotel itu bangunan yang fungsinya sama sebenarnya. Maksudnya sama-sama untuk beristirahat. Tapi kan karakternya berbeda ya. Ya, sifatnya itu berbeda. Itu akan mempengaruhi pemilihan tapaknya pun akan berbeda. Makanya di sini sangat perlu kalian sebagai arsitek itu paham dulu fungsi apa sih yang mau kita bangun. Ya, dari fungsi kita tahu mau milih tapak seperti apa, lalu kita akan mulai menilai tapak. Ya, menilai tapak itu terkait fungsi juga tidak lepas. Makanya sebelum kita masuk ke perancangan tapak, biasanya kalian sudah melakukan analisa fungsional. Ya, kalian udah tahu mau ada fungsi apa saja sih di bangunan kalian. Ya, penilaian tapak itu biasanya digunakan. Misalnya kalian udah tahu mau buat fungsi rumah tinggal. Kalian udah ada kriteria nih, kalau rumah tinggal itu dia harus ada jalannya seperti ini, harus mudah dicapai, misalnya, harus ada kemudahan dengan transportasi publik, ya. Nanti mulai dinilai, oh kawasan A nilainya hanya sekian, kawasan B hanya sekian. Oh saya memilih kawasan A misalnya. Setelah kalian menilai kawasan A, penilaian dilanjutkan dengan menganalisa. Ya, dari analisa akan dapat nanti akan didapat konsep-konsep. Konsep itu banyak, dari setiap konsep nanti baru kita masuk ke perancangan tapak. Ya, ini 3 peran arsitek dalam perancangan tapak. Sebelum masuk ke 3 ini, kalian harus paham dulu, oh fungsinya apa saja. Ya, ini ruang lingkup kerjasama dalam perancangan tapak. Ya, jadi kita sebenarnya ketika merancang tapak tidak sendiri, ada
beberapa. Kita kerjasama dengan bidang-bidang ilmu sosial budaya, kita kerjasama dengan sipil, kita bekerja sama juga dengan ahli landscape nantinya. Ya, tapi setidaknya untuk mata kuliah ini kita tahu dulu nih secara umum, kalau landscape bangunan dengan fungsi peneduh itu tanaman A misalnya. Ya, setidaknya itu yang bisa kita pegang. Nah, ini untuk prosesnya. Jadi ketika kita mau melakukan proses perancangan tapak, ini ada programming. Ya, programming itu terkait dengan analisa fungsional. Ya, jadi sebelum kalian jauh mengapain data, kalian harus tahu dulu nih analisa fungsional, lalu memilih site. Setelah itu baru kalian mendata dulu, mendata kondisi di lapangan, site terpilih. Mendata, lalu kalian akan menganalisa. Menganalisa ini nanti hubungannya nanti masih ada dengan programming ini, jadi tidak lepas. Jangan sampai misalnya kalian menganalisa matahari, cuman bicara matahari baik, matahari buruk, tidak. Tapi langsung dikaitkan dengan fungsi. Matahari baik itu baiknya untuk kamar, Bu, jadi saya buat zoningnya kamar. Oh, di sini matahari buruk, mungkin area dapur atau area servis, ya mungkin. Jadi itu mempengaruhi, ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, site sendiri, tapi dua-dua ini saling berkaitan. Dari site analisa kalian masuk ke konsep, ya. Konsep itu banyak sekali konsep. Dari matahari kalian bisa mengkonsep, oh matahari baik, saya konsepnya mau buat bukaan, konsep 1. Oh mataharinya baik, saya mau buat fungsi kamar di situ. Oh matahari baik, saya mau buat vegetasi di depannya misalnya. Dari satu kalimat itu aja ada 3 konsep. Tapi nanti mungkin di perancangannya, ya, itu enggak tiga-tiganya, mungkin mana yang terbaik, ya. Oke, nah ini elemen pembentuk tapak. Jadi walaupun kita bicara tapak, kita tidak akan lepas dari blok massa bangunan. Ya, blok massa bangunan kalian itu terdiri dari bentuk bangunan, kulit bangunan. Misalnya bentuk bangunan kalian lingkar, bentuk bangunan kalian persegi, itu akan mempengaruhi juga ruang luar. Ya, jadi elemen-elemen pembentuk ini mempengaruhi. Ya, jadi nggak bisa kalian udah mendesain ruang luar, tiba-tiba dari atas tinggal kalian taruh blok massa, nggak bisa. Jadi blok massa harus jelas dulu. Jadi ada hubungan antara blok massa dan ruang luar. Ya, ada hierarkinya. Kalau di semester 1 kalian udah belajar ada hierarki bentuk. Jadi kalau nanti kita bicara site plan, bagaimana blok massa luar dan blok massa bangunan dan ruang luar itu saling berhierarki. Ya, ini contohnya. Ya, yang putih ini blok massa, yang hijau itu ruang-ruang luarnya. Ya, bisa dilihat bagaimana ada bentuknya tidak asal-asal, sirkulasinya juga jelas, ya, masalah pencapaian, bagaimana drop off, ya. Ini yang seperti ini biasanya ini udah nanti kalian masuknya di studio 4. Tantangannya bagaimana site plan tapak kalian desain dengan massa banyak, ya. Ini contohnya. Nah, lalu notasi dan grafis, ya. Jadi ini kita sih secara online ya, tapi kalian nantinya untuk tugas tetap saya harapkan kalian tetap membuat tugas dengan manual. Jadi ya teknik gambar, menulis simbol itu kalian lebih paham. Ya, ini alat-alatnya. Ya, jadi ada pensil. Ini arsitek wajib punya untuk alat dan material ini. Nah, ini bagaimana kita mendata. Jadi ketika kita nanti bicara tapak, kita nggak bicara tulisan berparagraf, tapi kita bicara ada peta, datanya apa. Oh, site, peta, ini apa? Bu, di sini ada vegetasi di titik ini. Itu nggak bisa dengan kalimat. Ada gambar peta, di sini gambar peta, vegetasinya kalian kasih lihat, lalu kalian jelaskan. Ya, ini cara mendata. Jadi kita di tapak ini tidak hanya dengan paragraf, tapi memang lebih banyak bermain gambar. Ya, ini bagaimana cara menampilkan data. Ini cuma salah satu contoh, nanti bisa kalian kembangkan dengan versi kalian bagaimana menampilkan data site atau lingkungan. Nah, lalu kita masuk ke analisa. Ketika menganalisa pun, kebanyakan mahasiswa itu menganalisa data tapak data, maksud saya peta data, setelah itu menganalisanya pakai kata-kata.
Sebenarnya nggak kayak gitu prosesnya. Kalian punya, jadi setidaknya kalian punya 3 peta. Pertama, peta untuk mendata, selanjutnya peta untuk analisa, ketiga untuk peta konsep. Jadi nanti terlihat, oh ini data, menganalisanya seperti ini, dicoret-coret, yang mana baik, yang mana buruk, nanti konsepnya seperti apa. Ya, ini contoh-contoh penampakan cara menganalisa. Jadi bukan paragraf-paragraf, tapi memang kita bicara dengan peta, gambar, dan informasi yang sedikit, jadi nggak lebih banyak tulisan, jadi gambar yang lebih banyak bicara. Ya, ini contohnya set analisa. Ya, nanti kita nggak akan lepas dari metode yang seperti ini. Jadi tapak, seperti yang saya bilang, ini yang di atas lingkungan, ini kondisi tapak. Nanti yang nomor 2 ini udah mulai nganalisa. Yang ketiga ini udah masuk konsep. Ya, jadi tapi pengalaman sebelumnya mahasiswa itu gambar peta itu biasanya cuma di data. Nanti waktu di analisa dan konsep itu cuma tulisan. Matahari baik, sebaiknya dibuat bukaan. Tidak seperti itu, sebaiknya langsung disketsakan di mana bukaannya. Ya. Oke, ini nanti yang akan kalian buat di pertemuan minggu depan, ya, udah mulai mendata, lalu 2 minggu kemudian kalian mulai menganalisa. Ini lebih kurang nanti contoh caranya, ya. Ini elemen-elemennya nanti akan dijelaskan di pertemuan ke 2 minggu lagi. Ini masih awal soalnya. Nah, setelah kita menganalisa, maka kita akan mendapatkan konsep. Ya, jadi misalnya konsep kalian bilang masa bangunan A itu akan saya buat menyebar, Bu. Dari satu konsep kalimat yang saya sebutkan itu aja, alternatifnya bisa 3. Ya, bangunan pusatnya ada, yang menyebarnya di sini, tapi bentukannya dari sirkulasinya berbeda, tapi konsepnya satu. Alur masuknya sama, jadi yang berbeda itu bagian poin atasnya ini. Ya, tapi yang di tengah itu sama. Ya, jadi ketika saya bilang di site ini nanti di depannya harus ada elemen air ya yang berfungsi sebagai pengarah. Mungkin Gilang, Lutfi sama Citra itu menangkap yang saya katakan tadi dengan berbeda-beda, tapi konsepnya satu kan, air sebagai pengarah, tapi desainnya akan berbeda-beda. Ya, ini contoh setelah jadi setelah kita konsep masuk ke desain perancangan. Ya, jadi kalau pengalaman sebelumnya yang mahasiswa itu ketika masuk perancangan pun dia masih kayak belum ada desainnya. Jadi masih ngomong ini zona ini vegetasi, zona ini taman. Sedangkan taman itu ketika kalian udah masuk site plan, detail tamannya itu harus jelas. Yang mana perkerasannya, yang mana rumputnya, yang mana vegetasinya itu udah harus jelas. Ya, ini contoh-contoh site plan-nya yang nanti ke depannya akan menjadi tugas kalian mendesain seperti ini harapannya. Oke. Selanjutnya nanti pada akhirnya diharapkan kalian bisa buat konstruksinya, jadi bisa struktur buat potongan, misalnya potongan jalan seperti apa, potongan pedestriannya seperti apa, potongan selokannya seperti apa, itu diharapkan kalian bisa dapat. Oke, mungkin saya rasa materinya cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita hari ini? Ada. Oke, mukanya muka paham semua. Mungkin jadinya saya yang bertanya. Mutiara, untuk tugas studionya udah sampai mana? Ini saya nggak kedengaran suaranya atau? Untuk tugas studionya kan kalian mendesain rumah tinggal ya? Iya, Bu. Kira-kira untuk perancangan tapak dengan yang sekilas saya jelaskan tadi, apa yang harus Mutiara lakukan selanjutnya? Untuk
untuk selanjutnya mau menganalisis tapak yang udah dikasih dosen PA-nya kemarin, Bu. Kemarin udah dikasih denahnya sama ukuran tapaknya berapa. Untuk datanya berarti udah include dari dosennya. Iya, Bu. Oke. Lalu prosesnya untuk studio sendiri udah masuk analisa. Iya, baru mulai masuk analisa. Oke, makasih Mutiara. Jadi dengan penjelasan saya yang sekilas, harapan saya kalian udah paham nih untuk studio, untuk tapaknya apa yang akan dikerjakan, karena nanti untuk tugas selanjutnya minggu depan saya udah minta kalian mengumpulkan data tapak studio 3 ya, studio 3 kalian. Ya. Untuk sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, untuk tugasnya ya, saya langsung masuk ke tugas aja, jadi supaya kita nggak terlalu ketinggalan jauh dengan studionya, jadi saya minta kalian untuk mulai mendata, ya, saya minta kalian kerjakan di kertas, ya, jadi saya nggak mau digital ya, saya mau tetap kalian menggunakan sketsa-sketsa, jadi kalau untuk petanya silakan kalian print, ya, dari peta yang kalian print itu baru kalian sketsa data. Kalau mau kirim foto pun tidak masalah. Ya, di situ ditempelkan fotonya lalu kalian sketsa analis. Jadi untuk datanya itu sesuai dengan yang tadi saya berikan. Jadi saya mau lihat dulu. Karena kalau biasanya kalau given dari dosen itu datanya nggak terlalu banyak. Ya, jadi setidaknya nanti minggu depan kita udah mulai asistensi. Oh, ini data set plan kalian. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Mungkin materi hari ini tidak terlalu banyak ya karena masih pembukaan, jadi minggu depan nanti akan lebih dalam kita bahas untuk data dan analisa. Ya. Oke, jika tidak ada lagi saya tutup aja kuliah hari ini, dan jangan lupa minggu depan itu sudah ada ya untuk asistensi. Jadi jangan cuman, Bu, saya ada lokasi data tapi tidak ada gambarnya. Jadi silakan kalian sketsa, kalian foto. Jadi ketika asistensi mungkin kalian emailkan dulu ke saya, baru nanti kita bisa asistensi. Baiklah, saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.